Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tsumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama di kesempatan hari ini, hendaknya selalu kita mensyukuri nikmat Allah. Dalam situasi kondisi apapun, sungguh pun dari kemarin kita diguyur hujan. Suasananya hari ini dingin. Tapi bagi hamba Allah yang betul-betul tertancap pada sanubarinya imannya kepada Allah, tak tergoyahkan sedikit pun keinginannya, hasratnya untuk melaksanakan panggilan Allah, begitu besar pun walaupun begitu banyak halangan dan rintangan. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, semoga iringan langkah dan ayunan tangan kita dari rumah tadi lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Teriring doa kita, seiring dengan niat kita yang tulus dan ikhlas, semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan naungan fi yaumil akhir, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam li Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam suatu ketika dalam tarbiyahnya di ta'limul muta'alimnya Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan kepada murid beliau, sakautu ila waqi'in su'a khifzin fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullahi la yudali as. Ketika
Imam Asy-Syafi'i mengadakan pelajaran kepada para muridnya. Beliau sempat menyampaikan suatu pesan. Apa pesan beliau terhadap muridnya? Melalui hikayah histori diri beliau itu sendiri disampaikan kepada muridnya. Suatu ketika aku mengadu kepada guruku, kata beliau. Sakautu, itu menandakan dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi, sesuatu yang sudah kita kerjakan. Aku telah mengadu kepada guruku. Ila waqi'in su'a khifsin, tentang permasalahan kesulitan aku di dalam belajar atau menghafal. Ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah sebagai gambaran untuk kita. Seorang ulama besar malah bisa mengatakan masih kesulitan di dalam belajar. Padahal kalau kita lihat dari biografi beliau kaum muslimin rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i umur 8 tahun hafiz Quran. 8 tahun. Tapi sempat-sempatnya beliau mengadu kepada gurunya tentang masalah kesulitan di dalam hafalan. Singkat cerita kaum muslimin rahimakumullah, apa kata gurunya? Fa akhbarani bi anna ilman nur. Wahai muridku, aku kabarkan kenapa bisa hal ini terjadi kepada diri kita, sedangkan kita ini masih dalam usia pendidikan. Ini Bapak kaum muslimin, mohon maaf sebelum kita lanjutkan cerita hikayat ini, mari kita pilih. Mungkin selama ini yang terbetik pada pikiran kita masalah hafal itu hanya untuk orang pelajar saja, seorang anak didik saja. Terus kita yang sudah lanjut usia tidak ada lagi belajar. Nah, ini pemikiran yang salah, kurang tepat ini. Dalam satu sisi Rasulullah sampaikan tidak ada istilah kita itu berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Walaupun kita sudah merasa usia sudah lanjut, awak lah merasa tua gitu dah. Tapi dalam hal ini setidak-tidaknya daya dan imajinasi ini butuh untuk mengingat sesuatu ilmu, momen-momen yang bermanfaat yang diajarkan oleh seorang guru kepada kita. Nah, ini tentu tinggal pertanyaan, guru yang mana kan gitu. Apakah di sekolah saja? Tidak. Apakah orang yang memberikan sebuah masukan dan nasihat saja kepada kita? Tidak. Termasuk kita dalam rangka mencari sebuah usia takwa, ini ilmu kita tuntut Bapak kaum muslimin. Jadi usia takwa itu sebuah ilmu yang kita ambil dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya usia takwa menjadi sebuah rukun dalam khutbah Jumat. Jadi jangan coba-coba tinggal usia takwa. Usia takwa itulah yang akan dipakai oleh makmum sehari-hari dari pekan ke pekan, bahkan hingga hayatnya berpisah dengan badan. Nah, sekarang tinggal untuk kita. Kalau kita tafsirkan untuk anak yang masih usianya jenjang pendidikan itu untuk menuntut ilmu tak lepas dari sebuah hafalan, terus kita ini enggak, sekali lagi itu pemikiran yang kurang tepat. Apa yang harus kita latih dalam ilmu? Oke, enggak, kita enggak bisa ngafal. Tapi setidak-tidaknya latihlah pemikiran ini, imajinasi kita ini, ingatan kita ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, termasuk apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar atau para asatidz yang memberikan pengajaran kepada kita. Itu ilmu. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah, ini yang jadi permasalahan kita hari ini, yang menjadi sebuah nostalgia, bahkan hal yang mengganggu selama ini pada diri kita. Kenapa kita sulit dapat hidayah? Kenapa kita sulit dapat ilmu yang bermanfaat? Erat kaitannya dengan pesan Imam Asy-Syafi'i tadi melalui ta'limul muta'alimnya. Kata beliau,
Saya telah mengadu kepada guru, namun guru mengabarkan kepada saya seperti ini. Fa akhbarani bi anna ilma nur. Guru saya mengabarkan bahwasanya ilmu itu adalah punya Allah. Kenapa dia tidak mau hinggap kepada diri seseorang hamba yang ingin menuntut ilmu? Taruhlah kita dikatakan thalabul ilmi. Bi'anna ilmi nur. Kenapa dia tidak mau lekat kepada orang yang mau menuntut ilmu atau pengarahan atau nasihat yang diberikan oleh seseorang yang berilmu kepada kita? Fa akhbarani bi'anna ilmu nur wa nurullahi la yudalil asi. Karena kita kebanyakan aksarul ma'asi. Aksarul ma'asi itu Bapak kaum muslimin adalah kebanyakan, tafsiran bahasa kitanya, yang banyak bermaksiat. Orang yang banyak maksiat, Allah sampaikan wa nurullahi la yudalil as. Orang yang banyak maksiat tidak bakalan mau lekat kepada orang-orang yang penuh maksiat. Jadi kalau anak dalam usia pendidikan tak bisa-bisa dengan hafalan satu ayat sulit untuk dapatnya, bisa jadi kembali kepada maksiat. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sering mendengarkan sebuah pengajian lama, arasu pengajian temakan dakwah arasu tapi sudah puluh polo balik terkerjakan juga maksiat. Ini yang dimaksud dengan daya imajinasi tadi. Sekali lagi, mungkin awak tua nak kamu apa-apa, cewek dah nak kamu ulang pelajaran doh, nak mengaji-ngaji doh, nak kayak ayat itu terserah kita. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang jelas, hadis Rasulullah katakan batas untuk menuntut ilmu itu tidak ada. Tidak ada. Batasnya kita masuk ke dalam yang lahat itu saja. Berpisah antara roh dengan jasad kita hatta zurtumul maqabir. Kalau di kamehan waktu orang nanti tinggal tuh, baru di situ kita tidak ada cerita untuk tuntut ilmu. Bahkan untuk masuk ke dalam liang lahat itu saja Bapak kaum muslimin, kita yang sebagai objeknya untuk diletakkan di dalam itu pun butuh setidak-tidaknya ilmu baca nyawa nak merasai di dalam. Makanya ada yang disebut dengan azab kubur, siksaan kubur. Itu dengan ilmu. Nah sekarang bagaimana mungkin seorang bapak golongan tua atau seorang kepala keluarga mengatakan Allah ilmu itu cukup untuk anak-anak pelajar saja? Tidak. Contoh lagi, kaum muslimin rahimakumullah, di Jumat yang lampau kita berbicara tentang Sayyidul Ayyam. Amalan-amal yang tinggi fadilahnya, tinggi tingkatan amal nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, di samping orang yang datang pertama mengisi saf di depan, setidaknya dia menggunakan yang namanya i'tikaf. Tidak bisa i'tikaf wa istighfar. Istighfar kita merenung. Pada dasarnya kaum muslimin rahimakumullah, orang yang istighfar tadi itu kan diawali dengan A, ya enggak? A itu mufrad. Mufrad itu artinya kalau dalam bahasa awak menunjukkan kepada diri aku. Tidak pernah orang katakan nah. Nah itu artinya jamak semua. Tapi A, astaghfirullahaladzim, larikan kepada diri kita. Secara tidak langsung kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kajian hikmah kita sudah termasuk orang yang muhasabah. Apa arti muhasabah? Orang yang menghitung terhadap dirinya, yang mengana-ngana dirinya. Logikanya serupa itu kaum muslimin kalau dibawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah ini sama seperti orang yang bercermin. Di hammam kita itu kan ada cerminnya. Coba kita bayangkan, dalam satu minggu, nggak usah satu minggu, satu hari saja, andai kata seorang hamba tidak pernah bercermin, papai jalan-jalan tidak pernah bercermin, jangan kan bersikik bercermin saya tidak pernah, itulah kira-kira bahasa, tidak? Atau dicontohkan lain, hari yang ange, awak kerajo bersawah, pas tiba dimakan siang datang orang rumah mantan sambah, sambahnya nasa mana-mana sih.
Ado di sini pot ngegurai goreang. Ado patai di situ. Oh, makan setelah itu lado enggo digigil. Ini apa camin awak ado pai ke tempat darami digalaan awak urang. Salah kamu itu. Atau awak berang ke orang nama galaan awak itu? Tidak. Jawabannya apa? Yang tepatnya Anda tidak bercermin. Jadi begitu juga Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka mengingatkan maulang-ulang kaji ya wali, itulah perlunya kita mencari sebuah usia takwa satu kali dalam sepekan. Agar kita mau untuk muhasabah diri. Kadang-kadang jadi kecil lah gaek kok bisa otot tidak, kadang gaek itu malah banyak ulah. Kita tidak tahu bahwa syai'ul laisa lahu bidayatun wala hinayah. Kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan semua itu akan kif. Ini mungkin lama terasa kaji tidak. Tapi setelah ini belum tahu kita. Bisa jadi Allah berkehendak lain. Setelah sendal terlakeen di kaki awak keluar masjid, Allah berkehendak lain. Datang malaikat maut, disapu nyawa, mati awak. Itu kalau bagi kita yang memiliki bekal sebanyak-banyaknya seperti yang kita sampaikan tadi, orang masuk ke dalam tubuh itu baca rohana manasai dengan ilmu. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, sedikit lagi. Seperti yang kita sampaikan tadi di Sayyidul Ayyam, sebenarnya ada amalan-amalan yang begitu tinggi nilainya di mata Allah. Jumat bulan yang lampau kita sampaikan, mana yang lebih afdal sebenarnya kita itu baca Al-Quran kah? Atau istighfar kah? Atau selawat kah? Semuanya bagus Bapak, tidak ada yang salah. Tapi selagi kita ingin mendapatkan tingkat kekhusyukan secara individu, istighfar hendaknya kita lakukan. Bagian dari masabah diri awak. Kita hendak manual dari minggu petang ke minggu kini lah barangkali yang mau menyakiti perasaan orang. Lah barangkali awak ngambil barang orang yang bukan punya awak, itu sebuah renungan. Di mana dapatnya? Di dalam istighfar. Berselawat kita bagus, bahkan sekarang ini sudah digempar-gemparkan selawat bagus. Kalau ada yang menyebut bid'ah itu, makan lebih bid'ah dari surah. Bahkan ada yang lebih bagus kaum muslimin rahimahullah untuk mengentalkan pribadi kita, betul-betul kita iman kepada Allah. Ada sebuah kalimat dalam sebuah istighfar itu, betul-betul kita akui. Hasbi rabbi jalallah. Itu bagus kalimat Pak. Para tasawuf, orang tarekat itu pakai. Sering kita dengarkan, itu bukan nyanyi-nyanyian biasa. Hasbi rabbi jalallah, cukup Allah satu saja Tuhan bagiku. Untuk aku nonyo, jangan bercabang-cabang pemikiran kita, apalagi sekarang zaman semua banyak fitnahnya. Silakan kita tafsirkan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang belum tentu kebenaran dan informasinya bisa kalah Al-Quran yang sudah jelas-jelas informasi dikatakan dalam hal ini. Betapa banyak sebuah peraturan yang hanya peninjauan hasil otak manusia, tapi kalah malah Al-Quran dibuatnya. Malah dijaringkan sebuah peraturan. Silakan kita tafsirkan hal ini. Hasbi rabbi jalallah, cukup Allah Tuhan bagiku, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada lagi Tuhan di hatiku selain daripada Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad itu sallallahu. Kemudian kalimat yang terakhir, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah pesan dari Rasul, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah, butuh kita ingatan, butuh kita ilmu. Kita kaitkan dengan yang pertama tadi, firman Allah yang kita baca di akhir-akhir. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah petunjuk, maka carilah ilmu, pelajarilah ilmu. Setidak-tidaknya kita yang sudah menganggap diri kita ini tua, bersihkan daya ingatan kita. Kita sebagai kepala keluarga, kakek sebagai cucu dari cucunya, bilang sama generasinya, peliharalah otakmu, peliharalah imajinasimu, peliharalah seluruh panca indramu, supaya ilmu berkah dan dapat kita pergunakan pada hal
Dan kita pun kaum muslimin di generasi-generasi ujung ini mudah-mudahan dapat terselamatkan, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat hendaknya. Sebagaimana pesan yang disampaikan Allah melalui surat Al-Alaq tadi, kita selalu dituntut untuk belajar. Iqra, 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 bacalah dengan yang bermanfaat dengan nama Tuhan. Banyak maaf aku kalau zastafikum fastabiqul khairat yaum. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidid rabbi khtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.